Kitab Hagai. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius.
Shalom, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Bersyukur firman Tuhan hari ini menyapa kita di dalam Hagai yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan hari ini merefleksikan akan apa yang paling utama dalam hidup ini. Siapa sih prioritas dalam keseharian kita? Apakah Tuhan menjadi yang paling atas? Atau masihkah kita menjadikan Tuhan sebagai pilihan kita yang kedua? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tahukah kita akan kitab Hagai? For your information, kitab Hagai adalah buku kedua terpendek dalam Perjanjian Lama. Buku ini menjadi buku yang terpendek yang menunjukkan akan pesan, yakni utamakan yang terutama. Terkhususnya Hagai. Kitab ini sangat relevan dengan keseharian kita. Kenapa begitu? Karena keseharian kita yang begitu sibuk dengan urusan pribadi, sehingga mulai terkecoh dengan kepentingan yang ada, bahkan mengesampingkan yang paling utama, yakni Tuhan. Demikianlah Hagai dikirim Tuhan untuk menolong kita supaya memprioritaskan sesuai dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Ketika saya merefleksikan dalam kehidupan saya sehari-hari, kadangkala saya begitu merasa asik sendiri dengan hobi sendiri, dengan kesibukan saya sendiri. Pokoknya yang menyenangkan hati secara pribadi, sehingga lupa waktu untuk istirahat. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pernah merasakan hal yang demikian, yang beda tipis lah ya dengan saya mungkin. Namun, kita juga lupa yang terpenting, yang utama ialah istirahat. Istirahat juga bermanfaat baik untuk imun tubuh supaya fit beraktivitas pada hari-hari berikutnya. Maka sama halnya dengan perikop ini, begitu penting untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ada aja hambatannya. Seperti dalam ayat kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kenapa demikian? Mereka menunjukkan bahwa belum siap atau belum waktunya deh Tuhan. Lagi-lagi mulai terkecoh ya saudara-saudari sekalian. Kemudian di ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat menunjukkan rasa apatis, rasa cuek, masa bodoh. Ayat ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Rasanya tidak etis ya, ketika menunjukkan rasa apatis terhadap dasar dari bait Allah. Maka berikutnya, dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Terus berikutnya ayat yang ke-9, kamu mengharamkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat yang 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kita jelas melihat
Ayat yang ke-7 hingga 11 memerintahkan kepada kita untuk memberikan hati kepada Tuhan. Dimana kita sudah disadarkan untuk lebih perhatian terhadap cara hidup kita, yakni mengutamakan Tuhan. Melakukan kembali pelayanan dan aktivitas guna untuk bertumbuh secara rohani. Mempunyai hati yang mau mendengar sesama kita, mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Maka kita pun akhirnya bisa meresponi dengan benar. Dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 memberikan nasihat bahwa yang paling utama dalam hidup ialah mengutamakan Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan yang Kau berikan setiap kami untuk kami merefleksikan firman Tuhan, di mana kami mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami, tanpa terkecoh akan kenikmatan yang sementara di dunia ini. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ini menyapa kami sekaligus menolong kami untuk lebih mengutamakan Engkau dan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.